Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Pecer Official. Di pagi ini kita itu mendapatkan sebuah berita yang sangat menarik dan juga update lah. Karena ini juga merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya, yang mana menariknya di sini ini merupakan fakta baru daripada komentar netizen yang ada di TikTok. Ini beritanya saya akan segera bacakan segera. Namun sebelum itu, saya doakan semoga kalian yang menonton ini oleh Allah itu diberikan kesehatan, diberikan rizki, murah rizkina, dan juga kehidupan kalian itu lebih baik daripada sebelumnya. Di sini judulnya berbunyi, fakta baru, hanya ditemukan 3 celurit bukti dari Carok Masal Bangkalan, kesaksian warga desa Bumi Anyar, itu cuma sisa. Dari judulnya saja sudah bisa kita tebak dan sudah bisa kita analisa bahwasanya barang bukti yang ada di kantor polisi sekarang itu yang 3, katanya, kata yang berkomentar netizen ini, itu hanya sisa. Itu katanya. Berarti kemungkinan semua yang ada di situ memang pegang celurit. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sekedar saya membacakan saja untuk sementara. Warga Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan mengungkapkan terkait fakta baru pasca duel Carok Maut pada 12 Januari 2024 lalu. Jadi ini merupakan fakta baru yang mungkin belum bisa diungkap dari kemarin-kemarinnya. Duel Carok yang menjadi tragedi kematian massal 4 orang ini menjadi perhatian publik. Bahkan beberapa tokoh di negeri ini turut bersuara. Ya, memang banyak. Memang saya perhatikan atau saya baca itu semua tokoh, rata-rata tokoh di Madura itu ada yang mengomentari ataupun buka suara terkait tentang cara tersebut. Hal lain pun diungkapkan warga sekitar, khususnya barang bukti yang didapatkan polisi, di mana ada 3 buah celurit yang berhasil diamankan polisi. Memang betul, ini sesuai dengan judul yang saya ungkapkan barusan, bahwasanya di kantor polisi itu memang ada 3 celurit yang sudah banyak itu keterangannya, katanya 3 celurit itu. Padahal dalam duel Carok ini melibatkan 2 lawan 4, Hasan Tanjung dan Wardi adiknya menghadapi Matanjar CS. Namun barang bukti ditemukan hanya 3 celurit. Dari kemarin-kemarin saya lihat bahwasanya dulu sih, mungkin 1 minggu yang lalu, ini juga banyak membuktikan atau banyak komentar-komentar netizen bahwasanya bagaimana mungkin kalau misalnya yang duel itu 5 versus 2 itu, namun barang bukti yang ditemukan cuma 3. Mungkinkah yang pakai senjata itu cuman Wardi, Hasan dan juga Matanjar, begitu kan? Namun hal itu dibantah oleh netizen yang berkomentar di TikTok. Ini juga saya akan lanjutkan nanti. Dilansir dari akun TikTok @farid.lagitan.sk, pada Sabtu 27 Januari 2024 kemarin, mencuat fakta lain soal barang bukti aksi Carok di desa Bumi Anyar baru-baru ini. Ada alasan sehingga barang bukti celurit hanya ada 3 di TKP, sehingga itu juga yang diambil polisi untuk menjerat Hasan Tanjung dan Wardi, karena sudah banyak yang disinggahi sama warga, di mana celurit itu bukan 3, ujar warga tersebut saat diwawancarai. Berarti ini berita ini sudah pernah diwawancarai dan ini memang fakta real, insya Allah ini. Menurut pengakuan warga itu, kalau 3 celurit yang diamankan polisi adalah sisa yang berada di TKP. Nah, ini. Jadi kata-kata Hasan itu menyerang kemarin, ini membuktikan bahwasanya fakta tersebut atau komentar tersebut di depan ini disanggah. Ini disanggah dan ini sudah ada pembuktiannya bahwasanya memang bukan hanya ada 3 celurit katanya. Berarti banyak. Cuma tersisa 3, hanya 3. Itu hanya sisa, kata pria yang menggunakan peci hitam tersebut. Dijelaskan pula bahwa persoalan ini mulanya hanya 2 orang yang akan cekcok. Ya, itu awalnya memang hanya 2 orang. Sebenarnya yang lain itu tidak tahu apa-apa. Yang 3 mau nyerang adiknya Wardi. Masuk intinya membela saudaranya. Secara belak-belakan warga ini menyatakan kalau semua yang terlibat duel Carok menggunakan celurit. Jadi fakta ini memang sedikit mengejutkan, karena memang faktanya ternyata kata warga yang diwawancarai ini semuanya memang sudah siap. Jadi
masuk akal juga. Komentar ada sih di video saya sebelumnya, ada komentar kayak gini. Ya muntah PATN mate. Bahasa Indonesianya, kalau sudah posisi seperti itu, kalau tidak mati ya mati sendiri, begitu intinya. Saya lanjut. Beritanya di sini ada lanjutannya yang juga menarik. Semua pakai celurit, untuk yang 5 langsung kabur. Ketika Matanjar sudah rubuh, itu yang 5 pergi. Berarti yang 5 ini setelah melihat ketuanya jatuh, jadi yang 5 ini langsung pergi. Cuman 5 di lapangan yang memang saat itu berduel dengan si Hasan Tanjung dan juga adiknya Wardi. Ya, seperti biasalah beritanya. Yang satu itu diampuni dan lari. Semua pakai celurit, untuk yang 5 langsung kabur ya. Kemungkinan diundang via telepon, entah Mat Tanjar sendiri, entah sesama murid-murid pencak silat, ujar pria tersebut dengan logat khas Madura. Ya, bahasanya seperti ini. Mungkin orang ini yang datang, yang 5 ini atau yang 7 ini diundang via telepon untuk menyaksikan duel tersebut. Begitu. Menurut warga tersebut menilai kalau sosok Hasan Tanjung pelaku cerok ini tak seperti yang dipikirkan banyak pihak. Ini akhir-akhir ini juga sering berkomentar bahwasanya si Hasan ini memang orangnya baik, kalem katanya. Bahwa Hasan di lingkungannya dikenal sebagai sosok yang rendah hati, tidak pernah terlibat cekcok seperti ini. Jadi ini betul kemarin pas wawancara bahwasanya tragedi ini atau carok ini bagi Hasan adalah hal pertama baginya, dan dia tidak pernah bercarok sebelumnya. Ya, memang saya akui saudara Hasan selalu merendah, walaupun kejadian ini berpesan kepada keluarganya sudah cukup, minta maaf, ujarnya. Ya. Jadi bisa kita simpulkan dalam berita tersebut bahwasanya dalam tragedi carok tersebut ternyata barang bukti yang 3 itu sebetulnya cuma sisa yang disita polisi, dan dijadikan barang bukti itu sebetulnya hanya sisa. Kemungkinan celurit yang dipegang oleh korban-korban lainnya ini memang sudah diamankan dari masyarakat atau keluarga, wallahu alam, saya juga kurang begitu tahu. Dan juga fakta menariknya, ternyata ini juga menjadi perhatian bagi netizen-netizen yang kemarin itu berkomentar bahwasanya melihat tragedi dan kejadian yang ada, apakah pantas si Hasan Tanjung itu dijerat dengan pasal 430 KUHP? Kalau tidak salah seperti itu. Ini sebuah pertanyaan, tapi saya bukan ahli hukum dan saya tidak tahu tentang hukum tersebut. Dan banyak juga sih yang berpendapat bahwasanya si Hasan ini sebetulnya tidak pantas untuk diberikan hukuman seperti itu katanya. Ya Allah bisa, tergantung bagaimana nanti rekonstruksinya, tergantung nanti klarifikasinya bagaimana. Kita nanti juga boleh menyimpulkan ataupun mengambil hikmah, ataupun kita nanti juga menganalisa daripada kejadian tersebut. Akhirnya dari saya, apabila ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, mari kita sharing di sini, kita komen di sini, kita luangkan pendapat kita bagaimana tentang situasi tersebut, dan saya harap berkomentarlah dengan bijak. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.